Okay, hello everyone. Welcome back to our class in GMMUN School. And this is going to be our last class. And I hope from the past three classes, we have learned a lot about MUN and its technicalities. And in our last class, it will be I would say, the most complicated lesson yang bakal kita pelajari bareng-bareng karena kita bakal belajar tentang drafting. Ya, drafting, draft resolution, dan juga working paper. Nah, sebelum dimulai, gue mungkin mau jelasin dikit tentang kira-kira drafting itu apa, dan juga nanti kalian bakal nemuin apa aja nih selama 1 jam ke depan di kelas terakhir kita. Jadi kalau buat drafting materials for today, itu gue bakal ngajarin cara bikin menyusun suatu kalimat simple lah, kalimat yang tidak kompleks dalam sebuah klausul ya, atau klausa, kita nyebutnya clauses ya, ada clauses, ada artikel. Nanti kita belajar bedanya yang pembuka apa, yang objective clause apa, itu akan ada penjelasannya nanti di presentasi. Dan semoga teman-teman bisa take notes, dan juga teman-teman bisa mulai diperhatiin aja buat bagian yang lebih detail-detail. Karena biasanya kalau misalkan nggak dipelajarin bareng-bareng, atau misalkan belajar sendiri-sendiri, itu nggak sengalir belajar bareng-bareng. So, this is going to be fun. Ya, meskipun ribet, tapi this is going to be fun. And I hope in our last class, this will be the complementary part of your whole MUN lesson selama 4 kelas terakhir. Dan nantinya kalian tinggal langsung gas aja MUN in real life gitu. Dan udah nggak perlu MUN school lagi gitu. Okay, I will start my share screen. Okay, wait. Okay, so this is the draft of the model UN. The drafting process is also the sign that you're actually reaching the final part of the MUN flow. Jadi teman-teman masih ingat kan ya, flow MUN itu yang pertama ada roll call ya, terus ada misalkan ada general speakers list setelahnya, terus ada moderated caucus dan seterusnya. Nah, drafting ini itu tahap terakhir dari flow MUN atau alur MUN gitu. Nah, dokumennya itu ada 3 ya. Yang pertama itu position paper yang udah kita bahas kemarin di kelas kedua ya. Kelas kedua itu kita udah bahas, kita udah ada PR-nya juga, teman-teman yang udah ngerjain. Thank you for doing so. Yang masih mau di-review di personal chat aja di gua. Kalau misalkan mau di komen itu juga bisa. Maximize my appearance selama masih GMMUN School yang masih ada. Karena biasanya kalau udah GMMUN School udah selesai, biasanya gue udah nggak ngecekin chat-chat gue di WhatsApp ya kan, gue harus fokus yang kelas lainnya. Jadi for your information, gue itu ngisi di GMMUN School itu selain kelas kalian itu masih ada 2 kelas lainnya. Jadi I really hope that kalau misalkan ada yang mau di-review, ada yang mau gue bantu komen, itu bisa sekarang banget biar gue bisa fokusnya juga nyelesainnya sekarang gitu. Okay, so that's the intermezzo. We're back on the presentation. Nah, di MUN itu ada 3. Pertama postpap udah kita bahas. Nah, 2 yang terakhir itu ya, itu namanya working paper and draft resolution. Teman-teman bisa lihat di penjelasannya, working paper itu in the middle ya, in the middle of the conference, while draft resolution is in the end of the conference. Nah, di middle of the conference tuh bukan berarti dokumennya itu working paper sama draft resolution tuh beda, enggak juga. Working paper bentuknya bisa seperti draft resolution, bisa juga seperti bentuk lainnya. Jadi teman-teman kalau meskipun katanya teman-teman ngeliatnya paper gitu ya, tapi working paper itu bisa bentuknya presentasi, atau grafik, atau chart, itu juga bisa. Itu teman-teman tuh bebas. Working paper itu intinya adalah dia ini paper yang menunjukkan, atau dokumen yang menunjukkan udah sejauh apa debatnya itu berlangsung di session teman-teman gitu. Misalkan misalkan udah 2 hari nih, belum selesai tapi udah 2 hari, udah bahas apa aja itu bisa dirangkum nih di working paper. Some of you might ask, "Sir, why do we need a working paper if at the end of the day we're gonna use the draft resolution? Why don't we just go to draft resolution instead of making working paper as well?" That's a good question. Itu pertanyaan yang bagus. The answer menurut gue, karena di working paper itu dia ini bisa jadi suatu dokumen yang memastikan teman-teman itu udah memetakan blok-blok gitu ya, blok-blok mana aja yang teman-teman incar, dan juga memetakan sejauh mana debatnya udah berlangsung. Karena kalau nggak ada working paper dan kita cuma debat-debat aja nih sampai draft resolution, itu bakal berantakan alurnya, dalam artian diskusinya itu skopnya jadi terlalu luas. Karena kan dibiarin 3 hari misalnya, 3 hari, anggaplah 3 hari itu debat doang, nggak ada
penyusunan working paper itu jadinya lebar banget. Dan itu bisa keluar dari karma. Karma itu question a resolution must answer. Itu ada di study guide, ya kita udah bahas kemarin. Itu biasanya sih poin-poin yang chair-nya itu mau kalian jawab. Gitu. Jadi kalau kita MUN, misalkan bahasnya tentang how to combat climate change misalkan. Tapi kan climate change itu kan luas. Apanya nih yang mau di-combat? Apakah dari segi pemerintahnya? Atau misalkan apakah ini juga ngomongin negara-negara yang nggak punya resources untuk combat climate change? Apakah ini bahas tentang investment in green economy atau circular economy? Itu kan ada banyak hal dalam climate change. Nah, ini mau apa nih yang dibahas gitu. Working paper does the same function, but precisely yang dia lakukan itu adalah dengan cara menyusun ya, memetakan itu dalam bentuk paper yang rapi gitu. Dan yang terakhir baru draft resolution. Ini baru yang modelnya itu udah kaku ya. Ada aturannya, ada susunannya, teman-teman nggak bisa keluar dari yang udah diatur di draft resolution. Itu udah ada istilahnya semacam tata naskahnya lah, tata naskah dinas ya. Teman-teman mungkin yang dari sastra atau bahasa pendidikan pernah dengar tata naskah dinas itu seperti apa. Nah, DR atau draft resolution itu juga punya hal yang seperti itu. Oke, next is wait. Okay, working paper. So working paper, as I've explained earlier, ini tuh terdiri atas solution of your block ya. Tapi secara ringkas aja, brief. Karena kan katanya kan ya, istilah namanya kan working paper, which means a paper in the working process ya, still in the working process. Jadi emang nggak diharapkan untuk mencakup semua hal yang udah harus dibahas gitu. Mungkin kalau dibahasnya baru 75%, di working paper masukinnya segitu. Yang salah adalah saat baru ngomong dikit, teman-teman malah masukin di working paper tuh hal-hal yang belum dibahas. Nah, ini cara biasanya udah curiga nih. Apakah nih anak bikinnya di rumah nih? Jangan nih pre-draft resolution. Nah, itu biasanya di MUN nggak boleh gitu. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar sesuai dengan apa yang udah dibahas secara berlangsung di MUN session teman-teman. Kalau masih sehari berjalan, bahasnya masih seperempat, ya yang dimasukin seperempat gitu. And then the second one is there is no exact format and structure. Yes, I do agree with that. Nggak ada format structure-nya, as I've mentioned earlier. Bentuknya itu bisa document, usual document seperti biasa. Bisa PowerPoint presentation, ya, atau bahkan video. If any of you who is a very skilled designer, ya, videographer yang sangat-sangat skillful, bisa bikin dalam satu hari, why not? Malah jadinya lebih keren kan, teman-teman bisa bikin video hanya dalam waktu beberapa hari aja tentang working paper-nya. Oh, that's really good. Malah gue berani bilang itu nggak pernah dilakukan sebelumnya di MUN di Indonesia ya, atau mungkin di dunia. Jadi kalau if you can just go propose for it, gue yakin chairnya bakal suka banget, dan the whole delegate will look at you as a star, right? Someone who is a very skillful designer and also a skilled delegate. Wah, itu udah mantap sih gitu. So no exact format, no structure. You can make any format that you want as long as it conveys the messages of your solution. Ingat, kata kuncinya solution, bukan rangkuman debat ya, bukan notulensi, bukan. Tapi dari yang udah dibahas, what are your solutions? Dari yang udah dibahas, what do you propose for us to solve the problem gitu. Baru yang ketika you don't need to present it ya. Jarang ada working paper yang dipresentasi. However, I've been in an MUN di Singapura yang mengharuskan delegate itu untuk presentasi working paper. So it depends on the system of the MUN conference yang kalian gunakan di conference kalian. Tapi biasanya sih meskipun nggak di-present tapi dibahas gitu. Jadi bakal di-share, tapi teman-teman cukup di-discuss aja seperti moderated caucus gitu ya. Nanti moderated caucusnya juga sama seperti yang kita udah jelasin di kelas sebelumnya, kelas ketiga, itu moderated caucusnya itu dalam bentuk topiknya working paper. Jadi kan biasanya kan kalau moderated caucus kan misalkan talks about the root cause of the problem, atau misalkan talks about the history of the problem, itu juga bisa. But in working paper, the format will still be a moderated caucus, but in a form of discussing each working paper. Jadi misalkan 3 negara propose moderated caucus, itu ada working paper 1.1, we have 1.2, 1.3, dan sebagainya, tergantung situasi atau tergantung porsi delegate-nya berapa, itu bisa seperti itu. Gitu. So that would be working paper. Okay. If anyone wants to ask a question, please feel free to hit me. Yeah, feel free to cut me in the middle, karena
during a full screen mode, I cannot see if anyone is raising their hand. So please just unmute your mic and cut me in the middle. Okay. Okay. So do's and don'ts. Again, we'll go with the do's. We'll go with the don'ts. What are the do's? The first do is, even though you can submit it by yourself, which is true. If you want to submit it just by yourself, bikin sendiri, present sendiri, you can do it. It's working paper. It's not a draft resolution. Kalau draft resolution tuh ada minimal, ya, ada minimal sponsornya berapa, minimal delegate berapa. But in the do section of working paper, you don't need to make a block. You can present by yourself. However, we recommend you to have a block with you. Karena itu kan jadi gambaran di teman-teman tuh berapa orang nih yang suka gitu kan. That's the first thing. The second thing is to highlight some important points of your blog solution. Jadi jangan nerangin narasi dari awal sampai akhir kebanyakan. We don't have much time for that. Ingat, posisinya itu masih moderated caucus loh, yang terbatasi oleh waktu. Jadi teman-teman itu harus yang important point aja, gitu. So those are the two do's. What are the don'ts? The first don't is don't put too much details, karena detail itu di draft resolution ya. Kalau teman-teman pengen super detail itu jangan di working paper, karena the concept is to generally to generally portray the messages or the solutions that the council has debated for the past 2-3 hours gitu. Jadi teman-teman harus hal-hal yang sifatnya itu jangan terlalu mendetail gitu. The second thing is to not have it in the DR format, because your DR will look similar to your the working paper later on. Jadi I did say earlier that it can be in the format of a DR. However, if you already make it in the format of a DR, the DR will look similar, and there will be a probability of chairs, being kind of, investigative towards you, as if they don't know whether you're making this during the council or you're making it from your house 3 days ago before the conference starts. So it can be in a DR format. However, we're not recommending it, since it will look similar and it won't be good for your performance as a delegate. Okay. So this is draft resolution, the output of your conference. So imagine, or let's say that the time for the conference that you're currently participating is 2 days, right? You and your block need to write the resolution comprehensively, and there is an exact format and structure that you need to follow. So in comparison with working papers, they don't have a fixed format, gak ada format yang fixed. However, in draft resolution, we do have a fixed format and structure as well. And not only that, kita juga punya hal-hal yang membatasi apa aja sih yang bisa dibahas di draft resolution, apa aja sih yang bisa ditaruh gitu. Jangan semua hal ditaruh. Contohnya misalkan blocking, kita nggak perlu bahas blocking. Misalkan this draft resolution was recalled by several delegates, kan nanti gue bahas deh, ada ini kita belum bahas struktur CP, nanti kita bahas. Okay, so the structure of the DR, ini strukturnya ya yang gue bahas tadi. Jadi pertama, the heading as usual. We have the council of the logo of the council. We have the DR number, DR 1.1, 1.2, or DRA, DRB, depends on the chair. List of sponsors and signatories. Ini dua kategori delegate saat bikin DR ya. Ada sponsor dan signatories. Bedanya apa? Kalau sponsor itu mereka yang the one that leads the debate, the one that leads the drafting process of the DR. Dan biasanya mereka ini yang bantunya atau kontribusi lebih banyak dibandingkan signatories yang biasanya cuma jadi signatory aja. Basically, it just means that, okay, I'm good with your DR, put my name on it, I'm a signatory. Tapi if you're a sponsor, you're the one that has to lead, you're the one that has to coordinate every drafting process of the DR. Jadi heading itu ada list of sponsors and signatories. Which one do you prefer for us to become? Should we become a sponsor? Should we become a signatory? I will say, with my rational, and I think everyone's rational way of thinking in MUN, go for sponsor instead of signatories if you want to achieve an achievement in MUN. However, again, there has been several precedents. There has been several cases where the one that just becomes a signatory, the one that just brings comments, just critics DRs without actually making one, can actually win something. So it's not a fixed standard or something, but it's more of a recommendation, because there has been a lot of cases where most winners in MUN are actually sponsors of the DR. So I will highly suggest
you to become a sponsor in draft resolution. So that's for heading. The second one is body. Body consists of two parts. The first one is preambulatory. The second one is operative clauses. Basically, these are, kalau teman-teman lihat di undang-undang ya, misalnya ada anak hukum atau anak sosum sering baca undang-undang, ada yang bagian pasal, ada bagian yang menimbang, ya nggak sih? Yang anak hukum pasti tahu kalau yang bagian menimbang itu namanya considerance. Considerance itu poin-poin alasan pertimbangan. Why do we have to enact this law? Kenapa sih undang-undang ini harus disahkan sama presiden gitu? Kenapa harus disetujui bersama sama DPR? What are the reasons? What are the backgrounds of why this law has to be enacted? Itu kan ada alasannya semua itu. Dan alasan-alasannya itu biasanya kalau di Indonesia itu ada 3. Oke, ini law 101 quick aja ya. Yang pertama itu filosofis, kedua alasan sosiologis, yang ketiga itu alasan yuridis. Ini mumpung gue masih matang di kepala ya, takutnya sudah lupa. Jadi alasan filosofis itu biasanya the relation between the affairs regulated in the law, hal-hal yang diatur di undang-undangnya itu berkaitan atau enggak sih sama Pancasila, sama Undang-Undang Dasar, sama Bhinneka Tunggal Ika. Do we have a connection with that? Is it really necessary for us to have it? Does it help Pancasila to be widely spread around the country? Itu kan alasan-alasan filosofis. It's philosophical. Kenapa? Karena meterannya tuh nggak ada gitu, pengukurannya tuh kan nggak ada filosofis kan, tapi ada hubungannya. There's a relation, even though we cannot measure it in perhaps the most accurate way possible. That's philosophical. The second one is sociological. Jadi harus ada relasi, harus ada hubungan antara perkembangan masyarakat dan juga undang-undang ini. Contoh misalkan, kalau misalkan undang-undang ITE disahin di tahun 1800 kayaknya kurang pas deh. Karena kan zaman dulu nggak ada teknologi, ya nggak sih? Atau misalkan kita pengen ngesahin undang-undang, misalkan undang-undang apa nih? Undang-undang antariksa misalkan, atau undang-undang ini deh, undang-undang tentang penerbangan. Tapi desainnya di tahun di mana Indonesia waktu itu belum punya pesawat. It doesn't make any sense. Gitu. Jadi sociological itu adalah menandakan ada nggak sih kegunaan undang-undang ini dan hubungannya sama perkembangan masyarakat gitu. So that's the second one. The last one is the legal consideration. Kenapa secara hukum undang-undang ini perlu? Misalkan, karena ada kekosongan hukum nih, kita perlu hukum ini, tapi hukumnya nggak ada. Contohnya apa? Misalkan ada banyak kasus pelecehan seksual, tapi undang-undang penghapusan kekerasan seksual nggak ada gitu. Jadi we have to enact the law karena ada kekosongan hukum atau legal vacancy. Selain kekosongan hukum bisa juga karena kita emang perlu yang baru. Contoh undang-undang perkawinan. Ini DR-nya kita geser dulu dikit aja biar kalian dapat nih maksudnya preambulatornya sama operatif itu apa. Kalau undang-undang perkawinan dulu itu laki-laki sama perempuan tuh minimal usianya beda. Kalau laki-laki itu 19 tahun minimal baru bisa nikah, sedangkan perempuan tahun 74 itu minimal 16 tahun. Kan orang bingung kenapa cewek-cewek dibedain padahal kan sama-sama manusia. Bedanya cuma di kelamin aja, kenapa cowok lebih tinggi usia minimalnya, cewek lebih tinggi kan? Cewek lebih rendah. Banyak tuh perdebatan, masa sih kita umur 16 mau kita biarin udah bisa nikah gitu kan, padahal itu kan usia sekolah dan sebagainya. Nah akhirnya setelah perdebatan tahun 2019 direvisi lah undang-undang perkawinan, jadi both men and women have the same minimum age for them to marry, dan itu adalah angkanya 19 tahun. So that's the brief explanation of kenapa undang-undang itu bisa disahkan. Ada filosofis, sosiologis, sama yuridis. In draft resolution, ini baik lagi. In draft resolution, the same thing goes, the same thing applies, tapi biasanya itu nggak ada pembagian filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. However, the 3 considerations yang bisa ditemukan di Indonesia ini ditemukan juga nih di draft resolution. Ntar kita lihat contohnya. Oke, we'll skip this first. Gue mau nunjukin perbedaan dari preambulatory sama objective clauses. Nah, ini misalkan ini ada contoh. Jadi, ini gue full screen ya. Jadi ini itu contoh UN resolution draftnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini General Assembly, tapi council-nya itu Human Rights Council. Nah, ini teman-teman lihat dulu nih di sistem MUN, di strukturnya. Human Rights Council itu di bawah apa sih? Oh, di bawah General Assembly, berarti kopnya General Assembly.
Kalau misalkan UNSC di bawah siapa? Oh, dia nggak di bawah siapa-siapa, berarti covernya langsung aja Security Council gitu. Nah, ini ada council, ada sponsor, signator. Ini yang tadi ya. Sponsor itu biasanya mimpin di sini Afrika sama South Africa sama India. Terus ada signatory juga. Dia ini ada Sudan, ada Australia, ada Egypt, ada Indonesia. Terus yang terakhir ada topik. Topiknya itu adalah Cameroon Human Catastrophe. Jadi 4 ini harus ada ya, plus tadi ada number dari draft resolution ya. Di sini 1.1. Nah, untuk memulai draft resolution itu seperti apa? Itu bentuknya seperti ini. Gini deh, biar enak kita sandingin yuk sama contoh undang-undang. Misalkan undang-undang apa nih misalkan? Misalkan undang-undang tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini Indonesia nih, undang-undang Indonesia. Sekarang kita kiri kananin sama di luar negeri, di PBB. Nah, this is how it goes. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu kita nggak pakai kop gitu ya. Biasanya ada sih kop Garuda Pancasila, cuman biasanya sih kopnya itu aja gitu, nggak ada tulisan kayak keterangan apa-apanya tuh nggak ada. Dia urutannya itu yang kanan itu kalau kita ini ada menimbang, nah ini yang tadi gue bilang ya. Nah ini kan dia tuh pertama pasti bahas undang-undang dasar karena ini kan yang filosofisnya. Terus dia bilang kenapa sih ini perlu? Karena ada pertimbangannya. Pertama, undang-undang ini tuh perlu karena menimbang lingkungan hidup itu adalah hak asasi setiap warga negara. Nah, ini lanjut. Baru nanti mengingat nih, ada mengingatnya juga nih. Mengingatnya itu dasar hukumnya. Ya, undang-undang lingkungan hidup ini bisa disahkan dasar hukumnya apa? Oh, dasar hukumnya itu pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, di MUN itu juga sama, tapi bedanya kita poin pertimbangannya itu jauh lebih banyak di sini. Ya. Dan kalau di Indonesia kan dipisah nih, mengingat sama menimbang dipisah. Kalau di PBB resolusi itu digabung. Jadi bisa kata-kata gini aja, tapi bisa juga dalam bentuk hukum. Gitu. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat nih. Yang pertama, guided by the Charter of the UN, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Human Rights, and other relevant human rights instruments. Nah, ini kan artinya di guided itu artinya dibimbing ya, dibimbing oleh statuta PBB dan juga Deklarasi Universal HAM, terus Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Ini kan sebenarnya cuma bilang bahwa si Human Rights Council ini dalam menetapkan si draft resolution ini itu dibimbing sama ini. Terus recalling its mandate. Jadi mandate itu artinya kewenangan ya. Kewenangannya si UN Council HAM ini, Komite HAM-nya PBB ini, itu tuh adalah untuk mempromosikan universal respect for the protection of human rights. Ya, jadi gimana cara kita itu menggeborkan rasa hormat yang berlaku dimanapun secara universal terhadap perlindungan HAM. Dan juga gimana caranya kita bisa dengan kewenangannya si council ini untuk menyoal tentang situasi-situasi pelanggaran HAM gitu. Reaffirming that all human rights are universal. Nah, ini selanjutnya. Terus emphasizing, menekankan bahwa ada tanggung jawab setiap negara to respect human rights and fundamental freedom and fundamental justice for all tanpa adanya distinction of any kind as to race, as to color, as to sex, as to language, as to religion, as to political, national, or social origin. Ini ngasih tahu bahwa hak asasi manusia itu tidak melihat latar belakang, mau teman-teman kulitnya cerah, kulitnya gelap, mau teman-teman agamanya A, agamanya B, teman-teman punya yang namanya hak asasi manusia gitu. Nah, ini tuh konsiderasi yang tadi gue bilang ya. Ada yang sifatnya filosofis, ada yang sifatnya sosiologis, ada yang sifatnya yuridis ya. Misalkan nih, yuridis misalkan nih contohnya nih. Recalling responsibility of states to comply with their relevant obligations to prosecute those responsible of violations of international law, including international humanitarian law, international human rights law. Nah, kalau di PB itu biasanya jarang banget spesifik ya. Jadi biasanya cuma nyebutnya tuh international law aja, nggak dispesifikin apa. Oh, ini juga termasuk pertimbangan yuridis nih yang pertama nih, ya. Charter of the UN, Deklarasi Universal HAM. Ini teman-teman harus riset sendiri apa aja sih perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia gitu. So this is the preambulatory clause ya namanya itu. Jadi artinya klausul pembuka.
preambulatory, preambul ya, kayak ini. Kayak Undang-Undang 45 punya pembukaan tuh namanya preambul atau mukodimah ya bahasa Arabnya. Nah, terus baru nih, ini kan nggak ada angkanya ya, cuman welcoming, recalling, depannya ing atau concern, pakai ed, depannya itu antara dua itu, jumlahnya itu bebas ya, teman-teman harus bisa bikin seperti ini, dan bukan bikin aja ya, bukan bikin kayak, oh ini kayaknya isinya tuh kayak cuman yang baik-baik aja, berarti gue tinggal nulis itu aja. Enggak, jadi jawabannya itu adalah teman-teman itu nulis yang baik, iya, tapi yang berhubungan dengan topik. Contoh jangan sampai ngomonginnya itu ngomongin tentang ekonomi, tapi pertimbangan-pertimbangan preambulnya itu malah sifatnya lebih ke hak asasi manusia gitu. Padahal kan ngomonginnya ekonomi, sedangkan sudut pandangnya udah beda gitu. Nah, those are the reasons and also the basis for you to make preambulatory clauses. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu yang udah mulai pakai angka. Kalau udah pakai angka, ini namanya objective clause, ya, atau klausul pelaksana lah istilahnya gitu. Kenapa klausul pelaksana? Karena dia ini isinya solusi. What do you want to do to solve the problem? Nah, ini kan kalau kita lihat nih, guided by the UN, ya, guided by the Charter of the UN. Solusinya apa, gitu kan? Ini kan cuma bilang bahwa gue mau ngelakuin sesuatu yang dibimbing sama Charter PBB. Caranya gimana? Ya nggak tahu. Yang penting gue dibimbing sama Charter PBB. Kan nggak ada jawabannya kan? Dia nggak ngelakuin apa-apa. Tapi yang dia akan lakukan, whatever it is, itu guided by the UN Charter gitu. Nah, kalau udah masuk angka 1, itu udah mulai cara nih. Cara yang pertama apa? Endorses the implementation of Serial Cameroon Peace Plan as a collaborative framework to resolve the issues that has systematic mechanism which could be elaborated as follow. Nah, ini pertama itu mau ngomong kayaknya kita butuh framework baru namanya Serial nih, Cameroon Peace Plan namanya, as a collaborative framework. Nah, biasanya kalau di beberapa MUN itu ada yang naruh chapter 1, identifications of actors, itu bisa juga. Yang kedua, dia itu solusinya affirms the need, memastikan, mengiyakan ya, adanya kebutuhan terhadap clear characterizations of actors, belligerents who are involved in the Cameroon Anglophone crisis. Siapa aja, which include the Cameroon national government, the Anglophone community, the separatists, and the federalists. Nah, ini mereka ini selain solusi itu bisa bentuknya mengafirmasi sesuatu. Afirmasi itu maksudnya kita ini sebagai PBB itu mengakui adanya sesuatu itu terjadi. Dalam hal ini, si UN General Assembly Human Rights Council-nya itu mengafirmasi bahwa perlu nih adanya pembedaan karakterisasi masing-masing definisi. Seperti itu. Itu yang kedua. Terus ini ada acknowledges, ya, endorses the establishment of HAC, humanitarian assistance to Cameroon. Terus ada emphasizing the scope of the humanitarian assistance. Jadi kalau di MUN itu, kalau udah masuk operative clause, itu bentuknya udah pakai ini ya, base verb ditambah S atau ES, endorses, affirms, ya. Terus ada acknowledges, ini kalau di objektif seperti itu. Teman-teman bisa lihat ini isinya solusi semua ya. Misalkan further emphasizes the form of humanitarian assistance, financial resources, non-financial resources. Ini kayak gini-gini, semuanya itu di objektif ya. Jadi intinya itu solusi. Apa aja sih? Nah, teman-teman mungkin ada yang nanya, Kak gimana caranya bikin kayak gini gitu kan? Gimana caranya kita mau bikin solusi yang seperti ini gitu, yang kesannya tuh banyak gitu. The answer would be ini tuh akumulasi ya, the combination of the whole debate dari yang udah didebatin selama MUN kalian gitu. So this is how you go. Mungkin kita belajar ini aja kali ya. Kita belajar how to make a clause gitu. Oke. Mungkin gini ya. Gue mau nunjukin misalkan isunya COVID in the world ya. Terus objektifnya itu vaksin. Nah, gimana cara bikin preambulatory dan gimana caranya bikin objective clause. Oke, biar interaktif mungkin gue akan bikin gini. Guiding the principles of the UN Charter. Ini gue pengen bikin 1, 2, 3. Oke.
changing this to numbers A. Terus nanti gue bikin lagi endorsing the implementation of free vaccination for all public servants. Ini I'm gonna copy this and paste this again. Endorsing endorsement of the implementation. Terus ada endorses. Terus yang ini guiding the principles, to be guided by the principles. Ini kayak bahasa Inggris, kayak pelajaran ini ya, UN bahasa Inggris ya, to be guided by the principles, guided by the principles, and also misalkan in a guidance of. Okay, this is the preambulatory clauses. The first 4 is the preambulatory clauses. The remaining 4 is the objective clauses. Okay, I want you to answer ya, pakai Zoom chat aja. I want you to answer the question of this quiz. Jawabannya itu preambulatory itu ada 4 pilihan, yang mana yang benar sesuai tadi yang udah dijelasin, dan objective clause-nya itu ada 4 juga, yang mana yang benar sesuai tadi penjelasan yang udah kita bahas bareng-bareng. Oke, I'm gonna give you, karena gampang, I'm gonna give you 2 minutes aja buat teman-teman pilih ya, di analisis dulu mana sih yang benar penggunaan katanya gitu. Karena kan tadi ya, kita kan udah paham kalau misalkan di DR itu, ini kayaknya udah ada yang jawab nih satu, mantap nih. Tapi belum gue lihat chat box-nya ya. Yang lain boleh nyusul. Nyusulnya sekarang maksudnya. Nah, tadi gue mau jelasin, kalau di R kan tadi udah ada fixed format ya, udah ada fixed format, jadi nggak boleh beda gitu, harus ikut sama. Kalau working paper, there is no exact format, jadi bisa bebas. Makanya kalau di DR itu kita harus teliti nih, kata-katanya udah sesuai apa belum gitu. Okay, so that's the brief explanation. Silahkan dijawab ya. Kalau misalkan teman-teman jawabnya langsung 2, jangan langsung satu aja ya. Jadi misalkan teman-teman ngiranya itu yang pertama jawabannya D, terus yang kedua jawabannya 1 misalkan. Ya udah berarti tulisnya D, 1 gitu aja. Oke. We have 8 members here. Boleh jawab aja. Nggak apa-apa kalau salah. It's a learning process, jadi nggak bakal diapa-apain juga. There is no punishment juga. So anyone boleh jawab dulu for the next 2 minutes ya. Oke, while waiting, I'm replying my WhatsApp dulu bentar ya. Ya baik. Okay, I think everyone has answered. Okay, thank you everyone for answering. Sekarang kita bahas yuk satu-satu. What are the answers made by you guys? Okay, pertama dari Natalie. Natalie bilangnya yang pertama itu guiding, yang kedua itu endorses. Kalau Adi bilangnya yang pertama guided by, yang keduanya endorsing. Kalau Natalie bilangnya yang pertama guiding, yang keduanya endorses. Terus kalau kata Andini, guided yang pertama, endorsing yang kedua. Kalau kata Nada, yang pertama guiding, yang objektifnya yang endorses. Oke. Kata Safira, C sama 4, guided sama endorses. Oke. Kalau kata Balkis, 1C, 2B. Oke. Sekarang kita lihat jawabannya yuk di yang contoh draft resolution tadi. Let's see if anyone gets a right. Oke, kita lihat. Oke, nah preambulatory berarti awal-awal. Kita lihat nih. Nah, kalau dilihat di sisi kanan, teman-teman bisa lihat nih. Yang pertama ada guided, tapi yang keduanya recalling. Terus 3-nya reaffirming, 4-nya sizing, emphasizing, acknowledging. Terus ada alarmed by, concerned by, deeply concerned by. Ada ing, ada at.
Ada add. Yang mana nih jawabannya? Sekarang gini, kalau misalkan kita lihat ya, kalau recalling berarti kan kata kerjanya apa? Ini bahasa Inggris SMA lagi. Ini aktif. Jadi misalkan emphasizing the responsibilities of all states, menekankan tanggung jawab setiap negara. Ya. Bukan ditekankan tanggung jawab setiap negara. Bukan. Negara nggak ngapa-ngapain ke kita. Kalau yang guided, ini dibimbing oleh statuta PBB. Kalau guiding berarti kan membimbing statuta PBB. Kenapa kita ngebimbing statuta PBB? Itu sama aja kita ngomong membimbing Pancasila kan. Padahal pedoman kita itu Pancasila. Berarti yang ngebimbing siapa? Pancasilanya. Kitanya dibimbing sama Pancasila, guided by Pancasila. Jadi yang pertama jawabannya C, guided by the principles. Tapi kalau depannya beda, kalau belakangnya beda itu beda lagi. Misalkan recalling its mandate, nggak bisa recall mandate, nggak bisa karena nggak nyambung kan. Jadi gitu. So for those answering C, congratulations, jawabannya guided by C, bener. Dan kita masuk yang kedua nih. Yang kedua itu objective clauses. Ada endorsing, ya, ing, verb ing, endorsement, noun, kata benda, terus ada endorse sama endorses. Dua-duanya kata kerja, bedanya dia ada S di belakang, yang ini nggak ada. Kalau kalian lihat di sini semuanya pakai S ya. Affirms, endorses, acknowledges, ya, emphasizes, further emphasizes, semuanya pakai S. Berarti the answer gampangnya adalah 4. So congrats yang buat jawab 4. Jadi dicatat lagi yang pertama itu bisa ing, bisa at, tergantung kata kerjanya aktif atau pasif. Tapi yang pasti nggak mungkin kata kerja yang S plus ES, S atau ES. Kenapa? Karena dia ini nunjukin sesuatu yang nyambung. Misalkan recalling, emphasizing, dan sebagainya. Tapi kalau udah di objektif, kata objektif kan artinya target ya. Berarti apa nih yang mau kita lakukan untuk mencapai target? Nah, yang kita lakukan adalah dengan cara emphasizes the importance of apa, atau endorses apa, encourages apa, gitu. Jadi teman-teman harus bisa bedain ini. Ini baru kan akhirnya teman-teman mungkin mikir, oh ternyata kepake juga ya bahasa Inggris di MUN. Maksudnya bahasa Inggris pelajaran tuh akhirnya kepake juga di MUN. Ya jawabannya benar, kepake banget gitu. Karena kalau nggak bisa bahasa Inggris tenses, ini kan tenses ya. Tenses kan masih ingat kan teman-teman yang ada 16 gitu kan. Itu teman-teman kepake lagi nih di MUN. Makanya sebenarnya kalau teman-teman bisa bahasa Inggris yang pelajaran ya, bukan bahasa Inggris ngobrol-ngobrol doang gitu. Itu teman-teman tuh udah aset gitu. Aset nggak cuma buat MUN, buat kerjaan juga gitu kan. Zaman sekarang kan semua aplikasi pakai bahasa Inggris kan. Clubhouse pakai bahasa Inggris kan. Itu setting-settingnya kan nggak ada bahasa Indonesia kan. Terus apalagi? Misalkan teman-teman main game juga gitu. Gue pribadi ini curhat dikit ya karena masih ada waktu. Gue waktu kecil game tuh semua bahasa Inggris. Mana ada game bahasa Indonesia kan? Paling GTA yang modif-modifan tuh. Sisanya bahasa Inggris. Kalau kita nggak paham bahasa Inggris, nggak ngerti main game. Ya kan? Nggak seru dong. Kita nggak ngerti main gamenya. Instruksinya ngapain, kitanya ngapain. Gitu. Jadi, I would encourage buat kalian belajar bahasa Inggris yang pelajaran lagi. Karena nanti kan TOEFL juga gitu ya. TOEFL juga kalian teman-teman akan kepake lagi ilmunya gitu. Jadi, bukan buat ilmu tes aja, tapi juga ilmu di MUN dapat, ngobrol sama bule gitu ya, sama native, itu juga kepake sih. Okay, this is me speaking as an English teacher. Now we'll move on to me speaking as MUN trainer lagi. Oke, kita lanjut lagi ke pelajaran ya teman-teman. We still have 15 minutes. Kita akan finish on time ya. Karena gue abisnya ada kelas lagi jam 5 persis, jadi we will maximize the remaining 15 minutes. Oke, gue minum bentar. Oke, sponsor dan signatory. Nah, bedanya apa sih? Tadi udah gue singgung dikit ya. Kalau sponsor itu yang mimpin biasanya. Kalau signatory itu biasanya cuma yang support aja gitu. Oke, gue setuju kok. Gue support. Taruh aja nama gue di situ. Gitu. Jadi kayak nyari voting kayak pemilu aja gitu. Kalau sponsor itu dia yang dominantly build ya. Terus juga dia ada maximum sponsor itu decide by chair, depends on council condition. Jadi ini kewenangannya chair ya. Ada yang bilang kalau sponsor itu kayak yang di kelas sebelumnya, ada penentuannya itu 1/5 dari total atau seperberapa gitu.
itu bisa juga beberapa MUN, tapi mostly chair itu melihat kondisinya. Bisa jadi karena councilnya gede banget, nggak mungkin sponsornya ada 15 kan. Banyak banget itu. Kita limit jadi 3. Atau kalau misalkan councilnya cuma 15 orang, sponsornya 5 mungkin aja gitu. Nah, terus signatories. Signatories itu country yang support. Ya, country yang support draft resolution, dan biasanya itu country-nya itu bisa become multiple signatories di beberapa DR. Kalau sponsor, teman-teman cuma bisa di satu sponsor DR aja. Kalau DR satu-satu teman-teman udah sponsor, teman-teman nggak bisa sponsorin 1-2 gitu. Kalau signatory bisa, berapa banyak aja bisa. Semuanya juga bisa, kalau sponsor nggak bisa. Gitu. Mungkin ada yang nanya, kenapa sponsor dibatasin, signatory enggak? Karena nanti masing-masing DR tuh yang presentasi sponsor. Nah, kalau kita jadi sponsor di 3 DR berbeda, masa kita punya pendapat yang berbeda di 3 DR yang berbeda, nanti yang presentasi kita-kita lagi. Terus yang berdebat kita-kita juga gitu kan, we're debating with ourselves. Itu kan it does not make any sense gitu. Jadi makanya kenapa itu sponsor di limit jadi satu aja. Gitu. Sponsor di limit jadi di 1 DR aja. Oke, so preamble tadi yang udah kita latihan ya, kuis kecil-kecilan tadi. Ini tuh opening of the resolution. Jadi kan kalau untuk dokumen kan dibuka itu kan nggak bisa langsung, undang-undang kan dibuka nggak bisa langsung pasal 1, pasal 2, nggak bisa kan, tapi harus ada menimbangnya gitu-gitu kan. Teman-teman yang bukan orang hukum, coba cek aja dokumen-dokumen hukum tuh gimana sih formatnya. Kayak anak-anak yang BEM, mungkin ada yang ikut BEM nih atau OSIS, coba lihat anggaran dasar organisasi teman-teman, atau lihat peraturan ketua OSIS-nya atau peraturan kepala sekolah, peraturan rektor, lihat deh formatnya pasti sama. Menimbang, mengingat, menetapkan, pasti sama. Karena emang harus gitu. Kita tuh dokumen tuh ibaratin kita ngomong gitu kan. Dimulai dulu, baru diisi, baru ditutup gitu. Di dokumen juga gitu. Oke. So, most likely in verb ing, iya, pakai verb ing, tapi kalau misalkan kata kerjanya pasif, nggak mungkin pakai ing dong. Jadi pakai ed plus by gitu. It's okay. Consist the background and legal basis. Ini yang tadi ya, ada philosophical, ada sociological, ada legal consideration juga. Jadi ada basis-basis ya gitu. Okay, next is Okay, so this is the sample. Mungkin mau di screenshot boleh, tapi nggak usah deh, karena kan nanti di-share juga ya. Jadi ini take note saja. Ada affirming, tadi expecting, ya, recalling, terus ada ini ya, deeply concerned, deeply conscious. Nah, ini yang conscious ini bukan berarti kalian ubah jadi consciousing gitu ya, atau consciousness gitu. Enggak, karena ini kan sebenarnya kata sifat gitu kan. Misalkan convince kan kata sifat sebenarnya. Base-nya kata kerja. Cuman fungsinya seperti kata sifat. Contoh, Abdur is convinced. Ya, Abdur itu teriyakini banget by the development of Indonesia. Abdur yakin perkembangan Indonesia itu oke. Itu kan sebenarnya kata sifat ya. Sifat Abdur ini convinced gitu, deeply convinced. Jadi bisa ing, bisa it, bisa tergantung ininya ya, confident ya. Misalkan confident that United Nations is going to bla bla bla, atau misalkan apalagi nih, oke, gue cuman ini fully aware, misalkan fully aware of the fact that terrorism has no convention, thus we have to make a convention gitu. Oke, itu contohnya. Tapi di UN resolution kita nggak pakai we, ya, nggak pakai you definitely, karena ini kan ibarat kertas yang ngomong gitu. So it does not refer to the paper, to the organizer sebagai pronoun we, pronoun they, enggak, tapi mereka tuh nyebutnya full. Contoh, guided by the principle of the UN gitu. Disebut UN-nya secara lengkap gitu. So that's preambulatory phrases. Nah, ini baru operative. Oke, sorry, I said objektif ya. Maksudnya operatif. Jadi operatif itu gimana caranya suatu esensi solusi itu operate in field, in real life gitu. Jadi ada objektifnya sih ada, cuman namanya operative clause. Jadi salah tadi, maksudnya operatif. Tapi penjelasannya sama. Yang pertama itu the main essence of your DR. Ini inti DR lu tuh apa sih? Sebenarnya mau bahas apa sih? Gitu. Most likely in verb 1 plus S ya, to express the idea of resolution. Jadi ini untuk mengekspresikan ide teman-teman. Nah, phrase-nya apa aja? Sama kayak tadi. Sama. Bedanya pakai S aja.
authorizes, ya, encourages, proclaims, reminds, dan sebagainya. Nah, ini di R. Di R tadi udah kita bahas ya, mekanismenya itu udah dibahas kemarin pas lagi simulation, itu ada introduction of DR. Jadi, biar DR bisa dikenalin ke kita nih, counselnya, harus ada yang ngajuin motion, introduction of DR. Sponsor is the one who presents, biasanya 10 menit. Ya, nanti ada discussion itu basically debat lagi, tapi bedanya debatnya itu udah ada ininya ya, plot-plotnya. Bentuknya question and answer. Jadi pas kayak presentasi di kelas aja. Jadi sponsor yang ngejelasin, selesai ngejelasin, nanti ada discussion, itu tanya jawab. Sponsor jawab, delegate nanya, sponsor jawab, delegate nanya gitu. Ntar ada voting, quorum, ya harus 2/3 yang tadi gue jelasin ya di kelas sebelumnya. Kenapa 2/3? Karena dia menggambarkan aspirasi yang jauh lebih banyak daripada majority vote yang cuma 50% per 1 gitu. Oke, so ini awards-nya. Best delegate itu juara pertama ya. Most outstanding juara 2, honorable juara 3, verbal juara 4, best position paper itu juara paper terbaik. Bukan juara 1, 2, 3 di MUN simulnya, tapi di paper kalian yang disubmit before the conference start, sebelum conference mulai. Oke, I think that's all. Oke, masih ada quote ya. Jadi ini kalian temuin banyak ya di GMMUN School, yang mana gue juga setuju. You don't have to be great to be start, ya. Jadi ini tuh ngasih tahu kalau teman-teman itu kalau mau oke gitu ya. Jadi orang tuh kalau pengen jadi orang yang oke, sukses, ya pasti dari nggak sukses dulu dong. Ya nggak sih? You're not born to this world a millionaire gitu. Kecuali keluarga kalian bokap nyokapnya kaya gitu kan. But normally people tuh ya udah biasa aja gitu kan. You have to climb the stairs, you have to take the stairs up. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Nah itu bagus tuh. Gak perlu jadi orang yang udah keren untuk memulai, tapi kalian harus memulai untuk menjadi orang yang keren. Okay, that will be the final closing of our MUN School. Makasih banget kalian udah 4 kelas ya sama gue dalam 2 minggu terakhir. It's kind of rush, the schedule is kind of rush, I know. Jadi emang agak mepet ya antara satu ke yang lainnya. Tapi emang sengaja dilakukan karena GMMUN School itu batch 4-nya itu ada deadline-nya tuh tanggal berapa. Jadi teman-teman tuh harus dikejar kelasnya. So buat yang beberapa nggak ikut kelasnya, nggak apa-apa, no worries, karena kan udah ada recorded Zoom-nya di link drive folder. Teman-teman bisa lihat recording kelas-kelas sebelumnya juga kan ya. Itu bisa dipilih juga kalau mau nonton, sebenarnya sih sama aja sih, cuman beda kelas aja. So, link-nya nggak bakal dihapus sih, seingat gua. Jadi teman-teman di save aja add to start. Dia di drive kan ada add to start. Atau misalkan di download aja materinya, nggak apa-apa. And I hope it can guide you in the MUN conference di next time teman-teman ikut MUN. Mungkin final tips dari gue bisa di sini sekarang karena gue MUN. I think I've never been this better as an individual gitu ya. Gak pernah lebih baik ini kalau bukan karena MUN. Karena my first competition di college, di kuliahan, itu MUN. Lomba pertama gue yang di luar Jakarta, yang di luar kota itu MUN. Lomba pertama gue yang di luar negeri pun juga MUN. Dan I really love being in MUN. Gue terakhir MUN itu hampir 2 tahun yang lalu. It's been a long time. Udah lama banget. 2 tahun, sorry. 2 tahun lebih, 2,5. As a delegate ya. As a delegate 2,5 tahun lebih. It's kind of sad that I cannot be a delegate anymore. Karena emang udah umur udah tua juga. However, I really love being here as your mentor dan recalling my experiences back in the day. Itu bisa bantu gue buat nge-empower delegate-delegate baru ya. Siapa tahu, who knows, kalian yang ada di sini nih, yang ada berapa nih? Yang ada 7, itu bisa jadi great MUNers ya, great MUNers in the future, dan semoga teman-teman bisa ya nanti bantu-bantu yang lain juga kalau misalkan ada yang pengen nanya MUN ke teman-teman. Oke. Anyone wants to ask a question? Di Zoom chat sih gue lihat nggak ada ya. Oke, I hope. Oke, Adi mau nanya apa gimana? Enggak. Aman. Oke. It's okay. Oke, thank you, Di. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, we will see you in the next opportunity. Makasih semuanya. Makasih Nada, Rara, Andini, Safira, Natalie, Balkis, Adi yang udah datang. I really appreciate your time dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke, signing out. Terima kasih. Thank you guys and see you kapan-kapan.
Dadah. Makasih banyak Abdur. Ya, gimana di? Terima kasih banyak. Maaf. Oh, oke, kirain mau. Oke, thank you ya semuanya ya. Sukses ya. Terima kasih. Yuk.